Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat semuanya dan masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas lanjutan materi cerita atau novel sejarah. Siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Karena tidak menutup kemungkinan di antara kalian ada yang berminat menjadi seorang penulis atau sastrawan. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu kaidah kebahasaan. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Dalam cerita sejarah, terdapat fitur-fitur kebahasaan yang menjadi kekhasannya. Salah satu di antaranya adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Konjungsi kronologis temporal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Misalnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, dan sebelum. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Silahkan dibaca contoh kutipannya. Kalian pasti akan menemukan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Seperti contoh, dalam kalimat, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masa lalu. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Kata kerja mental sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Kata kerja mental atau kata kerja behavioral adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan atau pengalaman. Contohnya,
atau kata-kata yang termasuk ke dalam kata kerja mental, yaitu merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan sebagainya. Contohnya, dalam sebuah kalimat, yaitu Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Berikutnya nomor 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Silahkan dibaca contoh kutipannya. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Silahkan dibaca contoh kutipannya. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu makna kias dalam teks cerita sejarah. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau prasa yang bermakna kias. Kata atau prasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya, serta memperoleh atau memperindah cerita. Perhatikan contoh kutipan berikut ini. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Dalam kalimat tersebut ada kata terpukul hatinya, yang artinya adalah sangat sedih. Contoh yang kedua, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku artinya diam saja. Dan contoh yang ketiga, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung, mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Di situ ada kata tulang punggung yang mengandung arti sandaran atau kekuatan. Oke, kita lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu nilai-nilai dalam novel sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Baik, akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam
dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Silahkan kalian baca contoh kutipannya. Nah, setelah kalian baca, nilai budaya dalam kutipan tersebut adalah nilai budaya Timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Berikutnya, yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Silahkan kalian baca contoh kutipannya. Setelah kalian membaca kutipannya, kalian akan mengetahui nilai moral dalam kutipan tersebut adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan, karena sama-sama melanggar keadilan. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Silahkan kalian baca contoh kutipannya. Maka, nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dan berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. Lalu nomor 4, yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Silahkan dibaca contoh kutipannya. Dalam kutipan tersebut, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Dan yang terakhir, nomor 5, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Silahkan dibaca contoh kutipannya. Nah, setelah kalian membaca contoh kutipannya, maka nilai estetis dalam kutipan tersebut terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.